Eh? Hah? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil mu'minin wal muslimin wa ja'ala diyahu ala qulubil munafiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sallallahu alaihi. Yang saya hormati, sama-sama kita muliakan Bapak Haji Ali Hanafiah dan Ibu Hajah Agnawati, pimpinan dari Yayasan Syafa'us Salafi Bekasi. Kita doakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu Haji selalu sehat. Yang saya hormati Ibu Nelahman. Oh gitu. Ketua Majelis Taklim As-Safa Ustazah Ibu Nela, sakit ya? Saudaranya ada yang sakit, kita doakan semoga yang sakit akan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para asatidzah, ada Ibu Dewi, ada Ibu Nenti, ada ibu yang lain saya tidak hafal. Ada juga Ibu RW dan Ibu RT serta hadirin hadirat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita semua dapat berjumpa kembali setelah libur cukup lama. Berapa lama? Ada 2 bulan ya. Jadi 1 bulan adalah karena bulan suci Ramadan, kita tidak mengadakan ta'lim secara khusus. Dan juga hampir 1 bulan April ini kita juga, ini baru dibuka kembali. Tentu mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menjadikan sebuah energi positif dan semangat kembali untuk bertolabul ilmi. Salawat dan salam semoga tetap kelimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Ibu-ibu yang saya hormati, kemarin kita tawakuf. Tawakuf itu artinya adalah kita berhenti sejenak. Sehubungan kita fokus untuk melaksanakan kegiatan amaliyah Ramadan, baik puasa, sholat malam, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Kita berdoa mudah-mudahan dengan tarbiyah yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan itu menjadi sebuah senjata, sebuah peluru untuk kemudian hidup selama 1 bulan, paling 11 bulan ke depan. Amin ya robbal alamin. Kira-kira ibu sekarang semangat lagi apa tidak? Saya tahu bahwa waktu awal-awal Ramadan orang sibuk bagaimana kemudian cari bukaan.
Bagaimana kemudian cari buat sahur. Habis itu kemudian sibuk untuk urusan bagaimana cari makanan dan kue-kue untuk lebaran. Betul? Habis itu kemudian sibuk lagi ngurusin bagaimana beli baju lebaran. Habis beli baju lebaran ada apa tuh? Ada yang pulang kampung ke sana kemari. Habis itu bahkan orang sini suka ada yang pada liburan. Ada di sini Bu, sana kemari. Tidak apa-apa, silakan saja. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh dana yang kita keluarkan untuk itu semua akan diganjar dan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya atas nama Ma'had Al-Islami As-Sofa dan juga Majelis Ta'lim As-Sofa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum kullu amin wa antum bi khair minal aidina wal batin. Apa artinya Ibu? Semoga Allah menerima amal ibadah saya dan amal ibadah Ibu semua. Semoga Allah menerima puasa kita dan puasa kita semua. Dan semoga setiap yang kita lakukan sepanjang tahun ini bernilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua termasuk dari golongan orang-orang yang kembali suci, kembali fitrah. Juga kita adalah termasuk dari golongan orang-orang yang mendapat kemenangan. Amin, amin ya Rabbal. Ibu yang saya hormati, tidak lupa kita juga ikut berbelasungkawa, ya Bu ya, berduka cita karena tetangga kita sebelah, yaitu almarhum Bapak Haji Karta bin Bapak Menang. Asal usulnya beliau yang punya tanah ini, betul. Kita doakan karena sudah meninggalkan kita semua 5 hari atau 6 hari yang lalu. Semoga almarhum termasuk kategori min ahlil khair dan juga husnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan akan diberikan ketabahan dan kesabaran. Serta bagi kita orang-orang yang masih sehat, setiap kematian itu sesungguhnya adalah merupakan sebuah pelajaran untuk kita senantiasa berbekal untuk hidup yang lebih abadi, yaitu di alam akhirat nanti. Amin ya Rabbal. Ibu yang saya hormati, sekarang kita bismillah. Bismillah, dari sekarang saya akan ikut ta'lim. Silakan dimanfaatkan apapun yang ada di musola As-Sofa ini untuk kebaikan. Ibu yang saya hormati, yang namanya ta'lim, menuntut ilmu, itu hukumnya wajib. Tetapi apakah kemudian orang yang menuntut ilmu wajib pintar apa tidak? Jawabannya tidak wajib. Yang wajib adalah menuntut ilmu. Biarin sambil nyender, nggak apa-apa. Sambil nuntutan, nggak apa-apa. Sambil bawa anak, bahkan netein tapi di luar, boleh, silakan. Ya Bu ya? Nggak apa-apa. Yang penting adalah kita niat datang dari rumah untuk datang ke majelis ilmu, walaupun sebentar. Ibu tidak pegang apa-apa, tidak menulis satu huruf pun, maka ibu mendapatkan ganjaran pahala lebih baik daripada orang yang memerdekakan 1000 orang budak. Amin ya Rabbal. Ibu yang saya hormati, saya secara khusus, kopinya enak banget kayaknya aromanya ini. Iya. Saya memberikan sebuah apresiasi karena tidak disangka-sangka saya terharu. Katanya perwakilan dari Majelis Ta'lim As-Sofa dipimpin oleh Ibu Nela dan juga Ibu Dewi, ya, berapa orang tuh? 7 apa 6 orang waktu itu datang ke rumah saya untuk katanya lebaran begitu.
Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Saya kira ini ada sebuah timbal balik. Ketika ada sebuah proses pembelajaran, maka kemudian ada proses yang disebut ta'lim muta'alim. Ya Bu? Ya, proses belajar mengajar jelek-jelek, walaupun mungkin masih tidak terlalu tua, yang namanya ngajar berarti namanya ustadz, ya Bu. Jadi diustadz-ustadzkan seperti itu. Walaupun ustadz ada istilahnya Bu, singkatannya. Usaha sedikit tapi ada duit gitu katanya. Ini terima kasih. Saya berharap nanti pada kesempatan yang akan datang lebih banyak lagi ibu-ibu yang datang ke tempat saya untuk silaturahim. Yang datang silakan, kalau mau laundry insya Allah gratis untuk batasan tertentu. Ibu karena ya Bu ya, masa kaget saya. Ibu yang saya hormati, maka kemudian mari sama-sama saya memberikan sebuah apresiasi nih kepada pengurus Majlis Taklim. Bil khusus adalah yang tercatat sebagai pengurus kan Ibu Nela, sekretarisnya itu Ibu Nemih. Mana Bu Nemih? Ada. Terus kemudian Ibu Ning Rahayu, Mama Ukon, dan seterusnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ibu yang saya hormati, sekalipun ibu tidak memberikan ilmu secara langsung, tetapi ibu termasuk kategori yang menghidup-hidupkan majelis ilmu ini. Insya Allah ibu akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang bertaklim di sini, ya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala daripada orang yang taklim. Ibu yang saya hormati, bahwa pada intinya yang namanya halal bihalal atau silaturahim atau Idul Fitri itu adalah kita harus ya ingat kepada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayatnya 133 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bu, ini ternyata dunia ini sudah semakin sore. Jadi ibarat kita mau maghrib nanti, barangkali mungkin sudah asar, nggak ada yang tahu, udah lewat daripada zuhur. Maka wasari'u, bersegeralah kamu sekalian ila magfiratin, kepada ampunan, kepada ampunan Allah. Magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh, kepada ampunan Allah, dan kita berharap kepada surganya Allah, di mana surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Bu, kita punya tanah 1000 hektar aja perasaan udah luas banget. Ini yang namanya surga itu adalah seluas langit dan bumi, luas sekali. Dan untuk siapa surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu adalah uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Maka karena kita sudah melaksanakan 1 bulan puasa, di mana puasa kita itu sudah dilaksanakan didasari dengan keimanan dan keikhlasan, insya Allah kita yang bertakwa. La'alakum tattaqun, maka kita berhak atas surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa menurut ayat ini? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ada 3, Bu. Yang pertama adalah orang yang tidak pelit, dia selalu berderma ataupun menyumbang, ya, berbagi. Ini mungkin ibu-ibu ada yang barang inang, ada yang bawa kentang, ada yang bawa apa segala macam. Itu termasuk kategori adalah kita berbagi. Berbagi kapan?
pada saat kita punya duit maupun pada saat kita tidak memiliki duit, tetap saja kita berbagi kepada orang lain. Ya. Apalagi setelah kemudian alladzina yunfiquna fis sarai wal dharra wal kaziminal ghaiza. Yang kedua adalah ciri orang yang bertakwa itu kita merendahkan, menurunkan tingkat emosi kita. Itu biasanya orang itu punya darah tinggi, cepat marah. Maka kemudian agar kemudian tercapai atau tercipta sebuah kedamaian baik di rumah tangga, di majelis, dimanapun berada, maka kita harus jangan cepat dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Marah kok dikit-dikit. Artinya kita harus banyak bersabar. Termasuk ilmu, Bu, yang namanya menuntut ilmu, tidak ada orang yang menuntut ilmu sekali jadi. Bim salabim, abrah kadabra, kun fayakun, tidak. Semuanya pakai proses, ya Bu ya. 1 minggu tidak cukup, 1 bulan tidak cukup, setahun 2 tahun pun tidak cukup. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW ya memberikan sebuah guidance kepada kita, tuntutlah ilmu mulai dari buwean sampai dengan masuk ke liang lahat. Jadi kapan saja kita menuntut ilmu, itu menunjukkan bahwa waktu di zamani. Jadi orang menuntut ilmu itu perlu waktu yang panjang. Yang ketiga, Ibu, ciri orang yang bertakwa itu adalah wal afina aninas, yaitu saling bermaafan satu sama lain. Ini ibu-ibu sudah musafahah belum, Bu? Nanti musafahah ya, Bu ya. Salam-salaman. Apa itu artinya, Ibu? Meminta maaf kepada orang baik mulia. Mulia betul atau tidak, Bu? Tapi memberikan maaf itu jauh lebih mulia. Bu, ibu kagak lebaran sama ibu tuh, biarin aja orang yang suka ngeselin sama saya. Lah itu jangan sampai seperti itu. Ya Bu, apalagi kemudian datang orang meminta maaf kepada kita atas kesalahan segede apapun dosanya, kita maafin, Bu. Ya, insya Allah. Maka kemudian bagi seorang muslim kalau mau marahan, boleh marahan, Bu? Boleh apa tidak? Boleh, tapi marahannya syar'i. Apa malahan syar'i, Bu? Tapi jangan sampai lebih dari 3 hari. Apalagi suami sama istri sering apa enggak, Bu? Hah? Berantem sering apa enggak, Bu? Setiap minggu kita berantem, tapi diusahakan di malam Rabu udahan. Lah kapan malam Kamis gencatan senjata. Begitu, Bu ya. Malam Jumatnya baru ngapain lagi, silahkan. Artinya boleh kita itu berantem, beda pendapat, tetapi jangan sampai lebih dari 3 hari. Siapa saja seorang muslim yang satu dengan yang lain, dia marah-marahan lebih dari 3 hari, maka dia tidak akan pernah diberikan baunya surga. Baunya aja kagak dapet, Bu. Maka dari itu saya berharap ibu-ibu di sini, sekalipun mungkin punya urusan masing-masing, betul, Bu? Ada yang urusan lakinya kegatelan, ada, Bu. Ada yang urusan anaknya bandel banget, ada, Bu. Ada juga yang urusan saya masih muda, Pak, 36, tapi kenapa serepet nggak habis-habis. Ada yang encok dan segala macam. Artinya apa? Itu masalah kesehatan, ya, Bu. Ada yang sehat, lakinya baik, anaknya soleh dan segala macam, tapi kemudian mungkin ekonominya ada bermasalah. Untuk itu, Bu, ayo sama-sama kita, yang paling penting jangan kemudian dilihat dari status sosial. Siapakah kita, pakai gelang apa tidak, bajunya cash apa kredit, nggak usah ada masalah. Yang penting datang ke sini untuk mencari ilmu. Insya Allah ibu dikategorikan daripada orang-orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan di sini karena taklim itu adalah tentang ilmu pengetahuan. Bu, ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal anbiya'i
lam yuwarrisu dinaron wa dirhaman. Jadi sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Oh, dinar itu mata uang ya. Dirham itu emas. Kalau dirham itu, dinar itu adalah mata uang. Kalau dirham itu adalah emas. Innama warasul ilma faman akhoda bihazin wafir. Apa itu? Tetapi sesungguhnya mereka itu adalah para nabi, hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambil, nih saya ngasih ilmu, ibu yang ngambil bu, maka ibu kategori orang yang telah mengambil sisi manfaat dari warisan nabi yang berupa ilmu. Dulu bu, waktu saya kecil ada lagu begini, ada pernah dengar nggak bu? Lagunya adalah apa namanya itu? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Coba kita perhatikan betul apa tidak? Kalau anak kecil belajar masih umur belum SMP begitu, itu ngapalin cepet hafal apa tidak? Cepet hafal, tapi susah lupa. Ya bu ya. Tapi kalau kita udah umur 30, 40, 50 tahun baru ngaji alif-alifan, itu perasaan nggak hafal-hafal, nggak bisa-bisa. Antara ha sama ain sama gun sampai mecet kepicilit itu bu. Susahnya minta ampun. Artinya apa? Kalau kita belajar sudah dewasa, bagai mengukir di atas air. Artinya apa bu? Tidak air. Di air kita nulis bu. Hilang lagi ya bu ya. Iya begitu bu. Artinya apa? Tapi tidak soal ibu. Ini mencari ilmu itu bukan masalah pintar dan tidak pintar, bukan masalah paham dan tidak paham. Yang paling penting ibu berangkat niatnya adalah untuk thalabul ilmi, maka insya Allah ibu termasuk kategori yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjaran yang banyak. Yang kedua ibu, orang yang memiliki ilmu itu tidak membuat lelah pemiliknya. Oh, ada orang pintar banget ya, kerepotan apa tidak? Kali itu dia perlu lemari khusus untuk menyimpan ilmunya. Perlu apa tidak bu? Tidak perlu, karena ilmu sesungguhnya cukup disimpan di dalam hati. Dia tidak memerlukan sebuah uang. Ya bu ya. Nah, itu. Bahkan orang yang memiliki banyak ilmu dia akan dijaga oleh ilmunya. Betul apa tidak bu? Nah, begitu bu. Kemudian apa kelebihan daripada orang-orang yang berilmu? Saya ingin tanya, ibu ingin berilmu apa tidak? Ya. Maka kemudian bagi orang yang berilmu ada 3 keuntungan, 3 kelebihan. Yang pertama adalah kita akan diangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Mujadalah ayat 11. Kita mungkin hafal semua, tadi juga sudah dibacakan di mukadimahnya oleh Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengangkat orang-orang yang beriman. Sebagian dari kamu sekalian adalah orang-orang yang berilmu, dan kemudian akan mengangkat sedikit derajat bagi orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diangkat. Bu Dewi pidato bisa, MC bisa, baca Quran cakep. Lah apa nggak pakai bu sholat Id ya? Kemana-mana insya Allah nggak pakai. Ibu kalau misalnya kepepet apa namanya itu untuk tahlil segala macam bisa. Orang kasih penghargaan itu, mungkin besek, mungkin amplop atau apa. Artinya apa bu? Ternyata orang yang punya ilmu itu dihargai. Betul bu. Itu kalau ustaz, untuk ustazah sama jamaah lain beda bu. Kalau ustaz ayu jamaah biasa atu beseknya.
Tuh kalau ustazah berapa Bu? Udah dua, kadang-kadang disesepin. Itu jeruk sama pisang yang gede-gede banget sudah dimasukin ke dalam Bu, Masya Allah. Udah mau pamit kemudian salaman tuan rumahnya, dikepelin masih ada amplop. Itu artinya apa? Orang yang memiliki ilmu itu ternyata ditinggikan derajatnya. Dipanggilnya juga Assalamualaikum Pak Ustadz, begitu Bu ya? Begitu. Apa kemudian ada yang pengen awas lo ya kalau bilang sama saya panggilnya Ustadz? Nggak ada. Itu penghargaan orang terhadap orang yang memiliki ilmu. Gitu Bu. Satu. Yang kedua, bahwa orang yang memiliki ilmu itu diberikan kelebihan oleh Allah karena apa? Siapa yang menuntut ilmu, dia sesungguhnya sedang dimudahkan jalan menuju surga. Ibu kalau pengen masuk surga gampang. Banyak-banyak ibu tolabul ilmi. Ini ingat sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuju ilmu, ya, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka kemudian Allah memudahkan untuknya jalan menuju Bu. Ini ibu datang dari rumah ke sini, ada yang dari akhir mas ke sini jauh-jauh segala macam. Banyak ngegodaannya Bu. Kalau ngajak orang untuk ngaji susah apa enggak Bu? Susah Bu. Susah banget, kayak narik bambu dari ujung. Bu, ayo ngaji, sekarang udah pembukaan. Lah baru pembukaan, ntar aja katanya. Begitu seterusnya, selalu saja. Ibu kalau kemudian nurutin yang namanya sempet waktu, itu nggak sempet di rumah cucian nggak habis-habis, betul. Setrikaan numpuk, ya Bu ya. Malah kemudian juga masak belum dimasak dan segala macam, itu nggak ada habis-habisnya. Maka kemudian orang siapa saja yang kemudian mempermudah jalan menuju tolabul ilmi, sesungguhnya ibu dimudahkan jalannya menuju surga. Saya berharap, berdoa mudah-mudahan orang sumur batu yang ibu datang di sini nanti surganya bareng-bareng sama saya. Amin. Satu lagi Bu, apa keuntungan daripada orang yang berilmu? Karena orang yang memiliki ilmu itu sesungguhnya adalah itu termasuk kategori ilmu yang pahalanya akan selama-lamanya. Ada sebuah hadis Nabi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, idza matat nu adam in qata'a amaluhu ila min salasin. Satu sedaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bi awalidin solihin yad'u lah. Terputus semua pahala anak Adam kecuali 3 perkara. Yang pertama anak yang soleh. Itu anak soleh Bu, tidak ada batasan. Maka kemudian bagi orang tua yang sudah meninggal, anak soleh itu luar biasa. Repot permasalahannya ada tuh anak bisa doa apa tidak, kan begitu Bu ya. Nah, maka kemudian jangan sampai anak-anak kita tidak bisa berdoa kepada orang tuanya kalau kita sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah itu ilmu yang bermanfaat. Bu Dewi bisa ilmu, saya sedikit segala macam. Itu ta'lim, maka kemudian kita watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saling nasihat menasehati di dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Begitu Bu ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, saling tolong menolong di dalam perbuatan kebaikan dan takwa. Itu kategorinya insya Allah termasuk kategori orang-orang yang memiliki ilmu, dan ilmu itu adalah ilmu yang pahalanya akan terus kekal. Ini saya ngajarin sama ibu emaknya Dwi. Ibu itu kemudian menyalurkan ilmunya lagi yang saya pernah sampaikan. Maka kemudian saya akan mendapatkan pahala dari ilmu yang saya sampaikan kepada Ibu Dwi, dan Ibu kemudian sampaikan kepada orang lain. Begitu selanjutnya, dan mudah-mudahan tentu saya berharap Ibu yang saya hormati ke depan, saya yakinnya ini baru pertama mungkin banyak, tapi ke depan banyak sekali ujian dan cobaan. Maka dari itu mari sama-sama kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk menuntut ilmu sehingga kemudian kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo Bu, pakai doanya Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ada juga yang pakai doa-doa yang lain, gak masalah. Saya kira mungkin itu yang paling penting adalah saya sangat senang dengan adanya pembukaan pengajian. Tadinya mau pakai hadroh, tapi nggak enak katanya ada yang berduka. Akhirnya kemudian kita biasa saja. Ada makanan Bu? Ada makanan aja. Ya silakan Bu, makan aja Bu. Ya, ya Masya Allah. Hah? Ya. Terakhir nanti musyafahah Ibu ya. Ya, Ibu yang saya hormati, sampaikan salam saya. Terima kasih atas dedikasi yang sudah diberikan kepada Bapak Syarifuddin, Ibu Cicih dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan umur panjang di tahun ini sampai akhirnya kemudian kita akan sampai kepada Ramadan tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu yang saya hormati, ayo sama-sama kita bersinergi, tidak usah ikut-ikutan orang-orang yang akan melemahkan kita sendiri. Pokoknya saya sangat berterima kasih dan senang. Silahkan, mudah-mudahan As-Sofa dapat berkontribusi di dalam melakukan dakwah kepada masyarakat dan sekitarnya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, masih ada 12 menit lagi kalau mau musyafahah silakan saja. Ini ya, cukup ya? Ya, mau doa? Enggak, udah cukup. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti mau pakai foto bersama enggak? Foto bersama ya. Jadi gini, Majelis Taklim As-Sofa mengucapkan tadi salah satu mohon maaf lahir batin. Nanti akan masuk ke YouTube sorenya, ya Bu ya. Bang Darwin nanti Bang. Boleh diterang, ya diterang. Diterang ya. Ya, yuk. Ya di depan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah wa yukafi masjidah. Wa alhamdulillah wa yarhamil ijali wa jika wa syukran. Allahumma la tadana dzamban la qabarta wa la hamman la farajta wa la dainani la qadaita wa la hajatan min hawadid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tabarrabana min ba'di tabarraban masuma wa la tajal bina wa lam yasaqi wa la mahruma wa naqilana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustaz sini. Di sini yang mau berdiri kemudian putar di videoin enggak apa-apa, mau di videoin. Ayo silakan Bu. Iya di sini. Enggak, maksudnya mau salaman dulu kan? Ya, salaman tadi keluar. Ayo.